Meskipun ada di terakhir, saya sampaikan lebih dulu agar nanti terasa lebih nyaman. Kita ini berseminar. Coba di halaman 6. Halaman 6. Ini di stikernya ada. Nah ini. Saudara, saya bicara pemilu panjang di Indonesia. Perkembangan dari tahun 45, mulai dari ide dan perubahan-perubahannya setiap periode, sampai pada kesimpulan gini, yang nomor 14 itu lama-kelamaan, belakangan ini ada tengarai, pola kecurangan pemilu bergeser. Pemilu itu selalu curang. Tapi sampai dengan tahun 2014 kecurangan itu sifatnya horizontal antar kontestan antar ini. Pemerintah tidak ikut mencurangi. Tapi sejak tahun 2019 sampai sekarang ditengarai. Kecurangan bergeser lagi, bukan hanya horizontal, sekarang vertikal. Kalau horizontal itu parpol melawan parpol, anggota parpol melawan parpolnya, paslon melawan paslon, itu horizontal. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu vertikal, semuanya sudah diatur, yang menang harus ini, yang kalah ini, suaranya begini. Ini Orde Baru. Itu dihapus selama era reformasi dan kita berhasil melakukannya dengan cukup baik. Tapi sejak 2019 bergeser menjadi horizontal lagi, melibatkan aparat. Ini tengarai. Ya, yaitu kecurangan melalui mobilisasi aparat dan berkurang fasilitas negara secara disamarkan. Fasilitas negara dipakai, tapi dipakai alasan-alasan yang ada aturannya, tidak apa-apa, ini berdasar itu, padahal itu kecurangan. Sehingga kecurangannya menjadi terstruktur, sistematis dan masif. Nah, upaya meluruskan melalui Mahkamah Konstitusi, kata Bu Tuti tadi, ya sudah dilakukan. Namun hasilnya menurut MK, dugaan-dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu tidak terbukti secara hukum. Nanti Mbak Bibif ini bisa menjelaskan, tidak terbukti secara hukum. Nah, sekarang disclaimer saya begini. Saya sendiri sebagai mantan paslon Pilpres 2024 tidak bisa lagi mempersoalkan vonis MK atas hasil Pilpres 2024 itu, 2024 itu. Demi keadaban dalam berhukum, meskipun misalnya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan MK, saya harus menerima vonis MK itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat. Saya ikut kaidah fikih yang berbunyi hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim itu harus mengakhiri perselisihan. Kalau sudah inkrah ya inkrah. Karena saya membayangkan gini, kalau saya tidak puas, menggugat lagi, berubah, yang sana tidak puas lagi, berubah lagi, itu tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu prinsip di dalam hukum itu hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim meskipun salah, kalau sudah inkrah ikuti, agar negara tidak kacau, rakyat tidak menjadi korban. Nah, saudara, bagi saya, bagi kita, yang penting negara ini harus terus berjalan. Tidak boleh mandek, apalagi menjadi kacau hanya karena pertengkaran yang tak kunjung usai. Sudah menggugat lagi, kapan selesainya? Ya. Perjalanan menjaga negara dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi harus dinomorsatukan. Jadi pemerintah itu harus ada dan tidak boleh sampai kosong karena keributan. Kalau di dalam anutan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam nih, karena kampus Islam itu ada dalilnya
yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, bunyinya itu situna sanawat bi imamin jahil afdolu min lailatin bila imamin. 60 tahun kamu mempunyai pemerintah yang buruk, yang tidak adil, tidak memuaskan. 60 tahun tuh jauh lebih baik daripada satu malam saja kamu tidak punya pemerintah. Karena begitu pemerintah tidak ada, satu malam negara kacau, ketika pemerintah dimunculkan lagi sudah sulit dan rakyat menjadi korban. Bayangkan sekarang saudara di Afghanistan, Irak, tempatnya Pak Ahmad Saad, itu lama merekonstruksinya dari kekacauan yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Libya sampai sekarang, Afghanistan itu begitu berhasil mengusir pemerintah yang dianggap antek negara asing, sampai sekarang belum stabil. Terjadi kekerasan politik, perempuan mau ngajar tidak boleh, mau bekerja tidak boleh, sampai sekarang. Dulu orang berapa ganti nih pemerintah, perbaiki, begitu perbaiki nggak bisa memperbaiki. Nah itulah sebabnya lalu Ibnu Taimiyah itu mengatakan nggak apa-apa, pemerintah itu harus ada meskipun jelek, tapi perbaiki dari waktu ke waktu. Jangan didiamkan, tapi jangan sampai menyebabkan rakyat menjadi korban dan pemerintahan menjadi lumpuh. Gitu. Nah, saudara sekalian, tegasnya bagi saya Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai. Dan paslon yang diputus menang oleh MK, yakni paslon 02, harus diterima sebagai vonis yang mengikat. Karena apa? Tidak ada lagi upaya hukum konstitusi yang bisa dilakukan untuk melawan vonis tersebut. Selesai secara hukum. Secara politik belum. Masih banyak yang bisa dilakukan, termasuk seminar kita hari ini.